Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Dan pemirsa, sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi puluhan hektar hutan dan lahan terbakar selama 4 hari di Kabupaten Kaltingan, Kalimantan Tengah. Upaya yang dilakukan tim gabungan masih belum berhasil memadamkan seluruh api. Hingga hari keempat, kebakaran puluhan hektar hutan dan lahan masih berlangsung dan meluas di Desa Luwu Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Kaltingan, Kalimantan Tengah. Asap tebal disertai kobaran api, melahap lahan bercampur semak belukar, serta pepohonan yang lokasinya berada jauh dari permukiman warga. Upaya pemadaman dilakukan tim gabungan Damkar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan memanfaatkan air yang masih tersedia di lokasi kebakaran dan menyambung selang panjang. Akan tetapi kondisi hutan yang luas disertai angin kencang membuat proses pemadaman belum maksimal. Di wilayah Luwu itu gambutnya sangat dalam dan juga kondisi cuaca beberapa hari ini cukup berangin, Bang. Jadi sangat menyulitkan kita melakukan pemadaman. Berarti lahan yang sudah disemprot dengan air itu masih menyala gitu? Iya benar, Bang. Karena gambutnya sangat kering, jadi kita semprot, nanti selang beberapa menit dia kena angin, nyala lagi gitu. Kebakaran hutan lahan di Kabupaten Kaltingan, Kalimantan Tengah ini terjadi sejak minggu lalu. Diduga lahan sengaja dibakar orang tak bertanggung jawab untuk membuka lahan baru yang akan digunakan untuk membuka areal perkebunan. Dari Kabupaten Kaltingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya eksekusi paksa sebuah rumah mewah di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat oleh tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi tadi diwarnai kericuhan. Sekelompok orang yang mengaku kerabat penghuni rumah berusaha menggagalkan eksekusi hingga terjadi aksi saling dorong dan nyaris baku hantam. Upaya eksekusi paksa sebuah rumah mewah di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat oleh tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Kedatangan petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Menteng, Jakarta Pusat diadang sekelompok orang. Petugas yang mencoba melakukan eksekusi disambut reaksi protes dengan memblokade pintu masuk. Akibatnya, kericuhan pecah hingga petugas terlibat aksi saling dorong dengan sejumlah orang yang mengaku kerabat penghuni rumah. Bacakan penetapan dari pengadilan tentang eksekusi pengosongan nomor 90 2017 eksekusi. Akan tetapi setelah kita coba untuk terobos massa di sana, kekhawatiran takut ada benturan, maka dari pihak keamanan kita harus mundur dulu deh. Harus di balik kanan dulu biar tidak terjadi benturan. Khawatir kericuhan semakin parah, upaya pengosongan paksa rumah mewah tersebut akhirnya ditunda sementara hingga situasi terkendali. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengamanan dan massa yang mengaku kerabat tergugat juga masih bertahan di lokasi. Pemirsa, tersangka kekerasan anak Meita Irianti dibantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Meita diperiksa atas kondisi kehamilan dan kejiwaannya. Meita Irianti, tersangka kekerasan anak di Daycare Wensen School, tengah diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Meita diperiksa terkait kesehatan kehamilannya karena mengalami sejumlah gejala seperti mual dan pusing. Untuk itu, penyidik Polres Metro Depok menitipkan Meita ke Rumah Sakit Polri. Pelaku tidak hanya diperiksa terkait kehamilannya, namun juga observasi visum kejiwaan selama 14 hari ke depan. Kemudian 1 hari kemudian masuk lagi ke sini dan kita beberapa hari kita rawat di sini. Saat ini masih dirawat di sini. Jadi kelainannya atau gangguannya ya karena hamil muda, biasalah namanya emesis gravidarum. Ya. Jadi mual, muntah, pusing. Ya, nanti kalau sudah ada perbaikan karena ini dirawat oleh rekan kita dari obstetrik, ginekologi. Nanti kalau sudah baik kita kembalikan kepada penyidik. Setelah 14 hari dinyatakan sehat, pelaku nantinya akan kembali menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok.
Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bocah berusia 1,5 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya dimakamkan di TPU Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ayah korban yang saat ini berada di tahanan dihadirkan untuk melepas kepergian sang buah hati. Proses pemakaman adik kecil berinisial AK yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri berinisial YN diwarnai isak tangis keluarga. Ayah korban yang sebelumnya berada di rutan Polres Depok akhirnya diperbolehkan melihat jasad anaknya terakhir kali dengan pengawalan ketat. AK yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya dengan cara tragis. Peristiwa tersebut terjadi di rumahnya di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok, namun akhirnya tutup usia karena kurangnya penanganan medis akibat keterbatasan asuransi BPJS. Ini kita sudah mengamankan ibu anak yang dibantu. Ya, jadi di PPA dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Kejadian ini diduga akibat depresi sang ibu pasca penangkapan suaminya. Terlebih pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan selama ini harus mengkonsumsi obat. Maka seorang psikiater itu akan menegakkan diagnosis setelah melakukan pemeriksaan psikologis yang mendalam. Setelah itu baru rencana terapinya akan dilakukan. Umumnya pada awal terapi itu 2-4 minggu akan dilakukan evaluasi dan monitor terhadap perbaikan gejala, perbaikan fungsi dari yang bersangkutan. Obatnya akan dilanjutkan sampai beberapa bulan ke depan, bisa 6-9 bulan. Sementara itu YN masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto memastikan lapangan upacara di Ibu Kota Negara IKN Nusantara siap digunakan untuk puncak HUT ke-79 Republik Indonesia. Selain itu, dirinya juga memastikan infrastruktur jalan menuju IKN telah rampung untuk dilintasi. Selain lapangan upacara, Menko Polhukam menambahkan bahwa infrastruktur jalan menuju IKN dari Balikpapan sudah bisa digunakan bagi tamu yang akan melaksanakan upacara. Hadi juga menyampaikan akses dari Balikpapan menuju Jembatan Balang akan dibuka menuju IKN. Waktu tempuh ke IKN dari Balikpapan diperkirakan 90 menit. Nantinya teknis pelaksanaan upacara di IKN akan sama persis dengan upacara di Istana Kepresidenan Jakarta. Hanya ada perbedaan waktu saat detik proklamasi. Oke Pak, terima kasih Pak Hadi. Terima kasih. Bahwa secara umum tata upacara militer itu hampir sama persis dengan yang di Jakarta. Termasuk di dalamnya adalah adanya dentuman meriam, itu juga dilaksanakan dan di tempatnya ada di satu dengan tempat upacara, dan termasuk juga flypass pesawat tempur juga ada. Itu rencananya, termasuk adalah adanya banner bendera merah putih yang dibawa oleh helikopter militer. Ini juga hampir persis sama kegiatan-kegiatan itu. Di luar tata upacara militer juga ada obade. Jadi sama seperti yang dilaksanakan di Jakarta, hanya perbedaannya adalah detik-detik proklamasi dilaksanakan jam 11.00 di IKN, Ibu Kota Nusantara, dan tentunya 10.00 di Jakarta. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan jika persiapan untuk upacara HUT ke-79 Republik Indonesia telah dipersiapkan jauh-jauh hari dan optimis acara akan berjalan lancar pada hari H.
Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kodam 6 Mula Warman menurunkan belasan tank tempur dan meriam. Belasan alutsista tempur disebar di titik strategis di wilayah Ibu Kota Nusantara. Belasan alutsista tempur akan disebar di titik strategis wilayah Ibu Kota Nusantara dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus mendatang. Alutsista tempur yang dikerahkan diantaranya 3 tank tempur Harimau, 7 rantis Komodo, serta 6 meriam yang berasal dari berbagai satuan di bawah komando Kodam 6 Mula Warman. 16 alutsista dari TNI Angkatan Darat ini akan mulai dimobilisasi ke IKN pada 10 Agustus untuk melakukan pengamanan selama 2 pekan ke depan. Alutsista ini rencana akan mulai inset nanti pertengahan Agustus ini. Jadi untuk mengantisipasi mulai pergerakan pasukan, kemudian rangkaian tamu-tamu undangan, sampai nanti kurang lebih akhir Agustus baru mereka kembali. Selain mengerahkan alutsista tempur, lebih dari 3.000 personil gabungan TNI Polri juga akan dikerahkan dalam pengamanan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN, kereta tanpa rel semakin siap dioperasikan. Operasional kereta ini menggunakan baterai dan substitusi marka jalur dan magnet. Tram otonom atau Autonomous Rail Transit telah tiba di IKN Nusantara. Kereta ini merupakan kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalur dan magnet. Kereta ini terdiri dari 3 gerbong yang dapat mengangkut 302 penumpang. Kementerian Perhubungan tengah melakukan uji coba untuk memastikan keamanan dan keselamatan tram ini. Dalam waktu dekat, tram otonom dipersiapkan untuk pengantaran peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kedepan, tram otonom akan menjadi salah satu transportasi yang digunakan di Ibu Kota Nusantara. Ya pemirsa, kasus Vina terus bergulir. Kali ini muncul saksi mata yang melihat secara langsung bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Kami akan mengulasnya secara komprehensif. Usai jeda berikut, tetaplah di iNewsroom. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Sementara itu, praktisi hukum Rasman Nasution mengatakan sumpah pocong tidak perlu dilakukan karena kasus hukum harus diselesaikan dengan cara hukum. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Sementara Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang, kalau saya bohong.
Menanggapi soal sumpah pocong, praktisi hukum Rasman Nasution menyebut belum perlu melakukan hal tersebut. Karena ini ranah hukum, maka gunakanlah cara-cara sesuai hukum. Yang tentunya juga ditanggapi pedas oleh Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal. Bahwa dalam konteks pemahaman hukum yang saya pelajari, itu yang namanya sumpah pocong belum diatur dalam hukum kita beracara, terutama di pengadilan agama, ya. Tetapi dalam kaitannya dengan pendekatan hukum yang disebut dengan decisor atau pemutus, ketika kita sudah tidak lagi menemukan pendekatan hukum melalui aturan undang-undang yang berlaku, KUHP, KUHP, undang-undang yang lain, maka itu dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, tetapi menurut saya di kasus ini belum diperlukan yang namanya sumpah pocong. Rudiana itu kan polisi, penyidik. Ya, kalau dia udah nongol sekian lama hilang, kemudian nantang sumpah pocong lagi, jangan dihalang-halangi lagi Rasman. Suruh dia datang nanti hari Jumat, karena ini kan niat baik dia. Justru dengan dia sumpah pocong itu bagus, beban kalian itu berkurang. Karena kalian lebih membela diri dari Rudiana membela sendiri. Orang yang nggak ada waktu itu kalian bela mati-matian. Sekarang mereka udah mau sumpah pocong, kenapa kamu larang? Nggak boleh dilarang, biarin aja. Dan sumpah pocong itu juga bukan berarti orang jadi pocong. Atau itu hanya, kalau nggak menggunakan seragam pocong nggak apa-apa, datang aja ke masjid. Kita disumpah, sumpah muabalah. Kemudian menyatakan bahwa apabila kebohongan itu lebih baik dapat laknatullah. Diazab kan, dan Saka siap. Nah sekarang Rudiana udah menantang kita, kenapa dihalangi, kenapa dianggap tidak perlu? Silakan datang gitu, karena omongan itu dilakukan di depan konvensi pers gitu. Justru kalau dia udah menantang, kita mau datang, tiba-tiba dia dihalangi, justru kita bingung gitu. Nah, jadi luruskan aja, jadi enak kan, polisi juga tidak terganggu. Rudiana kan bicara secara pribadi. Karena kita nggak menyuruh Kapolri atau Kapolda yang sumpah pocong, tapi dia yang minta menantang sumpah pocong dan siap. Rencananya sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan dilaksanakan pada Jumat 9 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, siap dikonfrontir dengan Aep dan Dede terkait kesaksian palsu mereka. Selain itu, Saka Tatal mengaku siap memberikan dan memberi keterangan sesuai fakta sesungguhnya di hadapan penyidik Bareskrim Polri. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah divonis 8 tahun penjara, akan menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Bareskrim Polri dalam kasus kesaksian palsu Aep dan Dede. Saka Tatal mengaku dirinya siap diperiksa sebagai saksi jika memang kesaksiannya dibutuhkan untuk proses penyelidikan. Saka juga siap dikonfrontir dengan Aep dan Dede. Pasalnya keterangan Aep dan Dede lah yang mengakibatkan 8 orang mendekam di tahanan. Iya, jadi Saka akan memberikan kesaksian Saka yang sebenarnya, cerita Saka dari awal sampai akhir Saka akan ceritakan semua. Pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada hari ini, namun pemeriksaan kembali diundur menjadi Selasa pekan depan. Kalau informasinya hari Rabu, jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon. Mungkin kepentingannya bukan Saka aja yang mungkin gitu. Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke Lapas Bandung yang 7 terpidana itu di. Hingga kini kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga terpecahkan. Banyak saksi bermunculan seolah menambah kusut benang merah kasus yang harus diurai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pengungkapan kasus Vina dan Eki terus bergulir. Kali ini di akun YouTube-nya, Deddy Mulyadi mendatangkan seorang saksi mata yang mengaku melihat langsung bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Berbagai dugaan bukti-bukti baru di kasus Vina dan Eki semakin bermunculan. Salah satunya yang diupload Deddy Mulyadi di akun YouTube-nya. Sosok bernama Ismail
mengaku melihat secara langsung peristiwa kecelakaan Vina dan Eki. Bahkan secara gamblang, ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan kecelakaan. Peristiwa yang Bapak lihat kecelakaan itu peristiwa kecelakaan siapa? Ya diduga Eki sama Vina, Pak. Diduga Eki sama Vina. Kenapa kalimatnya diduga? Bapak takut dilaporin? Bukan, Pak. Apa? Saya gini, kondisi itu ya malam ya Pak ya. Jam 10 lewat kurang lebih 15 karena saya pulang dari rumahnya Yeni itu jam 10-an, Pak. Berarti bukan hanya Bapak? Apanya? Sama anak saya, Pak. Dari jauh itu dia naik motor kan kenceng, Pak. Begini-begini goyang kayak orang mabok. Oh, motornya gini-gini kayak orang mabok. Terus standing, Pak. Standing kali ya, Pak. Begini, Pak. Oh iya, diangkatin. Sambil teriak-teriak tuh kayak orang gembira gitu, Pak. Oh. Kayak orang mabok, Pak. Bener nih, Pak. Jangan bohong loh, Pak. Saya mau disumpah apa aja, Pak. Wallahi, Pak. Bapak siap membuat kesaksian di atas notaris? Siap ya, Pak? Gak main-main loh, Pak? Siap. Ini keterangan Bapak itu penting, Pak. Buat menyelamatin orang. Bapak siap di pengadilan? Siap. Bapak siap diperiksa Bareskrim? Siap. Oke. Akankah pernyataan Ismail di YouTube Deddy Mulyadi ini akan dipertimbangkan menjadi saksi untuk pembuktian bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pengungkapan kasus Vina dan Eki terus bergulir pemirsa. Seorang saksi mata bahkan mengaku melihat secara langsung bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Akan seperti apakah pengungkapan fakta dan kasus ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ruli Panggabean, pengacara dari saksi Ismail, dan Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana dan AF. Selamat malam Bang Ruli, Bang Pitra. Selamat malam Mbak Valeri. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Ruli terlebih dahulu. Bang Ruli, seperti apa kronologi saksi Ismail ini menyatakan melihat secara langsung bahwa melihat Vina dan Eki kecelakaan, bukan dibunuh? Betul. Kemarin kami kedatangan atau saya diminta untuk datang untuk menyaksikan kesaksian dari seseorang saksi yang namanya Ismail. Ismail ini adalah penduduk Bekasi kalau nggak salah ya, yang kebetulan malam itu dia habis mengadakan lamaran untuk anak angkatnya di Cirebon. Kemudian dia melewatilah jembatan Talun itu. Menurut dia di jembatan itu dia di dalam arah yang berlawanan. Jadi dia dari bawah, kemudian motor yang diduga Eki dan Vina itu dari atas. Nah, menurut dia melihat bahwa motor ini jalan atau dikendarai dengan cara ugal-ugalan, artinya siksak gitu. Siksak, kemudian terakhir diangkat motornya itu semacam standing gitu. Nah, ketika jatuh lagi ke bawah, itulah dia kemudian motornya itu menabrak trotoar. Dan kemudian tubuh daripada Eki dan Vina itu menghantam pipa lampu yang ada di situ. Nah, kemudian dia dekati itu. Menurut dia dekati, waktu itu belum ada siapa-siapa, didekati dalam jarak kurang lebih 2 meter. Nah, karena dari arah berlawanan ya, nah, menurut dia posisinya kedua-duanya itu ke dalam kondisi tertelungkup. Yang diduga namanya Vina ini menggunakan jaket yang ada tulisan ekspresinya, tetapi tidak dipakai, tetapi diikatkan di pinggang lah gitu. Nah, kemudian nggak berapa lama datang penduduk-penduduk yang lain dan kemudian dikatakanlah supaya dilaporkan kepada polisi. Mereka tidak ada yang berani mengganggu TKP itu karena takut. Nah, sehingga beberapa lama kemudian muncullah, atau menurut dia 20 menit kemudian setelah ada pengendara motor yang melaporkan pada Polsek Talun, maka datanglah polisi dari Polsek Talun untuk melihat kondisi, kemudian petugas itulah yang membalikan tubuhnya, kemudian difoto dan lain sebagainya dan diangkat ke dalam mobil.
dibawa ke Rumah Sakit Kebonjati, sedangkan kendaraannya dibawa ke Polsek. Itu keterangan yang kami dapat. Oke, artinya kan saksi Ismail ini diduga menjadi satu-satunya saksi yang melihat dari awal kronologi dari motor yang dikatakan melakukan adegan berbahaya standing hingga akhirnya jatuh dalam kondisi telungkup. Apakah ini sudah disampaikan ke penyidik pada waktu itu, Bang Ruli? Belum lah, ini kan baru kemarin. Dan saya perlu jelaskan bahwa saksi yang melihat ini ternyata bukan hanya Ismail. Ada satu lagi yang namanya Adi. Adi ini musafir. Dan dia waktu itu kondisinya lagi ada di atas jembatan, sedang duduk, sedang mau makan nasi yang diberikan oleh penduduk. Pada waktu itu, karena dia gitu. Jadi ada 3 atau 5, lebih lah 5 yang melihat waktu itu. Begitu. Bang Ruli, kenapa baru sekarang saksi Ismail ini muncul memberikan pernyataan ke publik setelah kisruh kasus Vina ini kembali viral? Nah, menurut dia, setelah kejadian itu dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu ada kejadian sampai ada pembunuhan dan lain sebagainya, dia tidak tahu gitu. Nah, dia tahu-tahu itu beberapa bulan yang lalu setelah kasus ini viral di mana-mana, dan kemudian dia lihat lokasinya, oh ini kan tempat saya waktu itu melihat kejadian itu, gitu. Itu menurut dia. Sehingga kemudian dia berinisiatif untuk datang ke tempatnya Kang Deddy Mulyadi gitu. Nah kemudian dalam satu kesempatan dia datang tidak ketemu, dalam kesempatan kedua lah baru ketemu kemarin itu. Nah itu dia baru ketemu sama Kang Deddy Mulyadi, begitu. Nah kenapa dia baru sekarang melaporkan itu? Karena dia melihat, menurut dia melihat atau dia nonton film Vina 7 hari itu. Nah, menurut dia itu nggak betul, gitu. Sehingga dia ingin meluruskan, karena dia saksi mata yang lihat, gitu. Jadi itu latar belakangnya. Oke, baik. Bang Pitra, silakan ditanggapi dari pihak Anda, tanggapan atas keterangan baru saksi Ismail ini. Ya, Mbak Valeri, sepanjang itu untuk kebenaran material pasti akan kita dukung ya. Karena perspektif kita ini yang pertama ingin menjaga kebenaran material dan menjaga keadilan agar tetap tegak lurus. Yang pertama saya ingin tanggapi dari, karena ada video tadi yang diputar ya, saksi ini saya melihat pintar sekali gitu loh, karena dia tahu ada bahasa dugaan gitu. Apakah ini sudah disetting ngomongnya duluan atau enggak, kita nggak tahu kan gitu. Karena dugaan saya itu Vina dan Eki. Biasanya kalau memang masyarakat awam itu nggak mengerti dia terkait dengan asas presumption of innocence gitu. Sehingga ini perlu didalami lagi oleh penyidik. Karena begini juga Mbak Valeri, kemarin-kemarin juga banyak juga saksi-saksi yang testimoni ini, testimoni itu. Setelah dimintai keterangan oleh polisi, penyidik, dan diinterogasi oleh penyidik, ternyata keterangan itu tidak benar, diakui hanya untuk mencari sensasi saja. Banyak yang sudah diperiksa oleh penyidik dan saya dapat informasi itu dari penyidik gitu. Sehingga kalau memang saksi ini melihat dan mengetahui, ya silahkan aja datang dia ke penyidik, berikan aja kesaksiannya, bukan hanya buat testimoni gitu. Nanti kan akan dilakukan interogasi oleh penyidik apakah kesaksian dia itu benar atau tidak, ataukah hanya disetting atau tidak, kan nanti akan diketahui gitu loh. Karena ada beberapa saksi-saksi juga yang dimintai keterangan oleh penyidik dan dia bertestimoni setelah diperiksa oleh penyidik tidak sesuai dengan keterangan dia di dunia maya gitu. Nah, terus saya ingin sampaikan terkait dengan keterangan saksi ini juga tanda tanya juga ya, karena berdasarkan pengakuan dia katanya itu posisi si korban ini telungkup. Padahal saksi yang melihat ini di lapangan itu saksi Suroto, itu posisinya itu telentang kedua korban. Dan Suroto inilah yang menghubungi polisi agar datang ke TKP karena dia saksi pertama yang melihat itu. Terlepas dia membuat keterangan yang katanya ada standing dan lain-lainnya, dia nggak bisa menyimpulkan itu kecelakaan gitu loh. Karena ya yang pertama saksi ini belum pernah dimintai keterangan dan tidak dibawa sumpah dia memberikan keterangan. Nah,
kalaupun itu dia katanya tahu, ini sudah 8 tahun silam lamanya, kenapa baru muncul sekarang dan kenapa dia tajam kali pengingatannya gitu loh. Nah, dan dia juga udah tahu itu kalau memang kasus ini biarkan 2016 sini sudah viral. Apalagi saya lihat ini keterangan dia itu sudah dimasukkan di dalam akte notaris. Karena memang ini saya lihat dia masuk akte notaris, saya khawatir ini berpotensi terjerat pasal 263 ayat 2 yang bunyinya setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana sama dengan ayat satunya 6 tahun penjara. Baik, jadi Bang Pitra, nanti kita akan kembali meminta keterangan dari Bang Ruli apakah sudah ada rencana untuk saksi Ismail ini untuk melaporkan keterangannya kepada penyidik. Namun kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom pemirsa dan masih bergabung bersama kami Ruli Panggabean, pengacara dari saksi Ismail, dan Pitra Romadoni, pengacara dari Ibtu Rudiana dan Aep. Saya kembali ke Bang Ruli. Bang Ruli, tadi ada tantangan dari Bang Pitra. Kalau memang kesaksiannya betul, silakan dilaporkan saja keterangan ini kepada penyidik. Apakah sudah ada rencana saksi Ismail akan bertemu dengan penyidik terkait hal ini? Ya, yang penting begini ya. Sebelum kemarin itu, sebelum mereka memasukkan ini ke dalam akte notaris, saya sudah menjelaskan kepada Pak Ismail ini tentang konsekuensi-konsekuensi kalau dia membuat keterangan tidak betul. Saya tegaskan lagi, betul atau enggak, nanti ada konsekuensinya dan lain sebagainya. Dia bilang siap, dia bilang saya siap, sampai demi Allah dan lain sebagainya lah gitu loh. Saya ulang lagi. Sampai 2 kali saya ulang, dia masih tetap dengan apa yang dia ingin sampaikan. Ya, buat saya pernyataan dalam satu pernyataan ada yang setuju, ada yang tidak, itu hal yang biasa lah. Tapi buat kami nggak penting soal pendapat orang lain lah. Tapi ini akan kita bawa kepada novum kami nanti waktu kami mengadakan PK. Waktu nanti dia mengadakan PK, dia akan disumpah dulu gitu. Nah, tentang kesaksian dia. Jadi saya sudah jelaskan semua dan dia tetap siap. Ya, yang kedua soal apakah ini akan disampaikan ke pihak penyidik. Tentu saja kita akan sampaikan ke penyidik untuk dia juga ikut diperiksa gitu. Itu saja gitu. Baik, ya, saya untuk lebih menjadi terang masalah ini gitu. Saya ke Bang Pitra. Bang Pitra, dengan keterangan dari saksi Ismail ini dan tadi juga pihaknya sudah menyatakan siap untuk memberikan kesaksian ini di depan pengadilan dan juga kepada penyidik jika dibutuhkan. Apakah menurut Anda ini akan katakanlah menyudutkan pihak Anda, Ibtu Rudiana? Enggak, Pak Leri, itu bagus sekali saya kira ya kalau memang ada saksi itu. Tapi saya ingin sampaikan kejanggalan-kejanggalan terkait dengan saksi yang baru muncul ini gitu loh. Karena sudah 8 tahun silam lamanya. Satu ya yang muncul di pikiran kita, benak kita bersama kejanggalannya, kalaupun ada saksi-saksi, kenapa saksi-saksi yang baru muncul ini tidak ke tokoh lokal ataupun tokoh masyarakat lain dia mengutarakan kesaksiannya? Kenapa harus ke salah satu politisi yang memang selalu menginterogasi ataupun melakukan penyelidikan dalam kasus ini? Terus yang kedua, kalau ia pure untuk memberikan kesaksian, saya melihat setiap saksi yang mereka wawancara itu tidak diperbolehkan diwawancara oleh media. Seharusnya kalau memang dia saksi yang independen, biarkan saja media yang menanyai dia, menginterogasi dia, jangan disimpan juga gitu loh. Artinya kalaupun seumpamanya berani saksi ini untuk diinterogasi oleh media, ditanya-tanya oleh media, kasih kesempatan ke media untuk menanyai dia. Nanti kan akan nilai kesaksian dia ini apakah benar atau tidak oleh netizen. Jangan juga diwawancara habis itu disimpan, nggak diboleh kasih orang lain untuk bertanya gitu. Saya kira ini adalah kebebasan pers, Pak Leri. Ya, setiap pers juga berhak untuk menanyai saksi-saksi itu apakah benar kesaksiannya atau tidak. Nanti kan lebih domain itu pers lebih jago ahlinya untuk menginterogasi seseorang yang
diduga katanya melihat kasus tersebut gitu. Oke, artinya Bang Pitra, kalau menurut pihak Anda keterangan saksi Ismail ini bisa dipercaya atau tidak? Sepanjang ia belum disumpah di muka persidangan, saya tidak mempercayai itu. Dan sepanjang dia tidak diperiksa oleh penyidik yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, saya tidak meyakini kesaksian dia. Karena kesaksiannya itu saya lihat bertolak belakang dengan kesaksian yang telah disumpah oleh pengadilan dan telah diperiksa oleh kepolisian, dalam hal ini saksi Suroto gitu. Oke, baik. Kita sama-sama nantikan kelanjutan kasus ini dan semoga dengan adanya saksi-saksi baru kasus Vina dan Eki bisa terungkap secara terang benderang. Mohon maaf sekali waktu kita sudah habis malam hari ini. Terima kasih sekali Bang Pitra, Bang Ruli telah bergabung di iNewsroom. Mbak Valeri, terima Sehat kasih. selalu Bapak-bapak. Sehat selalu. Selamat malam. Ya pemirsa, Koalisi Indonesia Maju memastikan Ridwan Kamil melaju di Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Kubu Anies Baswedan tidak mempermasalahkan akan rencana pembentukan Koalisi Indonesia Maju plus di Pilgub Jakarta. Kubu Anies juga yakin skenario Ridwan Kamil melawan kota kosong tidak akan terjadi. Kubu Anies Baswedan menyebut telah mendapat dukungan dari PKS dan Partai Nasdem yang memiliki 29 kursi di DPRD. Jumlah ini cukup untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Kubu Anies yakin skenario RK melawan kota kosong tidak akan terjadi karena PKS dan Nasdem akan tetap teguh mengusung Anies ditambah PKB dan PDIP yang belum menentukan sikap. Apakah nanti Pak Ridwan Kamil melawan kota kosong? Kami berkeyakinan hal ini tidak akan terjadi karena calon gubernur yang kami ajukan, Bapak Anies Rashid Baswedan, saat ini sudah mendapat 2 dukungan partai politik, yaitu PKS dengan jumlah kursi 18 dan Nasdem dengan jumlah kursi 11. Maka kalau dijumlahkan menjadi 29 kursi DPRD, di mana tiket pencalonan sudah lebih dari cukup. Sementara itu pemirsa, Koalisi Indonesia Maju telah memastikan Ridwan Kamil akan melaju di Jakarta. Kaisang Pangarep siap bila dipasangkan dengan Kang Emil melawan dominasi Anies Baswedan. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Saya Nadia Valeri beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Peluang Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta semakin lebar. Koalisi Indonesia Maju dipastikan akan mengusung Kang Emil dalam gelaran Pilkada Jakarta mendatang. Ya, insya Allah di Kimplas sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Senada dengan Gerindra, Partai Golkar juga pastikan Ridwan Kamil OTW Jakarta. Kenapa? Pilkada DKI on the way. Pak, pertimbangan Golkar melepas jabat gimana Pak? Kenapa? On the way to DKI. Sementara, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Kalau saya pribadi diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke Pilkada, melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ridwan Kamil pun saya berani. Hingga kini, kontestasi Pilkada di Jakarta masih dirajai oleh 3 tokoh utama. Ridwan Kamil pun diprediksi bisa menjadi kuda hitam melawan dominasi Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tim Liputan iNews melaporkan.